Perkenalkan, nama saya Angelina Tessa Leonika Manik dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi, semester 6. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang limbah padat. Limbah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang dapat juga disebut dengan sampah karena tidak lagi memiliki nilai guna. Pengelompokan limbah berdasarkan wujud, salah satunya adalah limbah padat. Limbah padat adalah sisa aktivitas manusia yang bersifat padat, terdiri atas zat anorganik dan organik yang dianggap tidak berguna lagi. Limbah padat berasal dari kegiatan industri maupun domestik. Apabila limbah padat dibuang di dalam air, pasti akan membuat air tersebut menjadi tercemar dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya mati. Sehingga limbah ini harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Yang pertama adalah limbah padat organik. Limbah ini mengandung senyawa organik yang tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Bahan-bahan yang termasuk dalam jenis limbah padat ini antara lain adalah daun-daunan, tulang, sisa makanan, sayur, dan buah-buahan sebagainya. Limbah padat anorganik. Limbah padat ini sulit sekali didegradasi oleh mikroorganisme di alam. Terdiri atas kaleng, plastik, logam-logam, serta bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Berdasarkan fisiknya, limbah padat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah limbah padat basah. Terdiri dari bahan organik yang mempunyai sifat mudah membusuk, seperti sisa makanan, buah-buahan, sayuran. Sifat utama dari limbah padat basah ini mengandung air sehingga cepat membusuk, terutama pada daerah tropis seperti Indonesia. Kering. Limbah padat kering ini tersusun dari bahan organik maupun anorganik yang sifatnya tidak mudah membusuk. Limbah padat ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah metallic rubbish. Contohnya seperti besi tua, kaleng bekas, dan yang kedua non-metallic rubbish seperti kaca, mika, dan keramik. Limbah padat lembut. Limbah padat lembut ini merupakan partikel-partikel kecil ringan yang mempunyai sifat mudah berterbangan, seperti contohnya adalah debu yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik industri. Limbah ini dapat merusak kesehatan pernapasan kita. Limbah padat besar, contohnya ini mudah sekali ditemukan di sekeliling kita. TV bekas, peralatan-peralatan rumah tangga yang sudah tidak dipakai lagi seperti furniture atau kursi dan meja. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah padat ini adalah, yang pertama adalah insinerasi. Insinerasi ini merupakan proses pembakaran, umumnya dilakukan untuk limbah padat industri. Cara ini dinilai efektif meskipun menimbulkan dampak negatif, yaitu timbulnya polusi udara. Hal ini dilakukan untuk mengelola limbah-limbah atau sampah padat yang tidak dapat mengurai dengan cepat. Daur ulang. Banyak hal-hal yang kita ketahui dapat didaur ulang, seperti contohnya kertas bekas yang masih bisa digunakan menjadi buku, sehingga limbah padat tersebut tidak terbuang dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Plastik-plastik yang masih bisa digunakan juga bisa digunakan dengan cara didaur ulang, contohnya membuat tas dari bungkus-bungkus rinso. Memilah sampah. Ketika tidak memiliki banyak waktu untuk mengolah sampah domestik, setidaknya kita dapat memilah dan memisahkannya. Cara ini akan memudahkan proses penghancuran saat daur ulang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.